Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ahmad Rafi'i Podcast. Luar biasa tamu saya kali ini Muhammad Azhar Ramadhani. Iya. Nggak pakai Muhammad. Azhar Ramadhani. Iya, benar. Kelahiran tahun 1998. berarti usia sekarang 23 tahun. Sekarang pendidikannya Masih menjalani S1, menjadi mahasiswa. semester berapa sekarang? Semester 1 baru masuk. Kebetulan dapat beasiswa juga dari Unta kemarin. Oh, dari Unta. Iya. Di Juanda ya, Samarinda. Iya, di Samarinda. Kita kenal Azhar Ramadhan ini sebagai pegulat. Ya, benar. Ya. Awalnya yang saya tahu atlet tolak peluru ya. Ya, benar. Nah, cerita sedikit lah. Gimana ceritanya itu? Ceritanya itu pas saya kelas 2 SMP, diajak guru olahraga saya ikut seleksi buat ke Jurda di Samarinda. Seleksi Tolak peluru. Tolak peluru. Ya, sudah ikut seleksinya, masuk saya, limit saya. Ya. Masuk, mau dipanggil buat ke Jurda, disuruh latihan terus. Sekalinya teman saya ada yang ikut gulat. Latihan gulat juga, mau ada ke Jurda juga di Samarinda. Ya. Saya disuruh latihan juga, latihan selama seminggu tuh latihan, langsung berangkat. Gulat nih berangkat duluan ke Samarinda ikut pertandingan. Ya. Di sana saya tahun 2014 tuh ya. 2014. Saya ikut kejuaraan di kelas 130 kg. Di berat 130 kg. Ya. Umur masih kelas 2 SMP tuh, umur SMP sekitar 15-an mungkin ya. 15, berat 130 kg. Enggak, itu kelasnya. Kalau berat saya di bawahnya. Di bawahnya, ya. Tapi sudah di atas 100 kan? Iya, sudah di atas 100. Sekarang beratnya berapa? Sekarang beratnya 97. Lanjut ceritanya tadi gimana? Terus kan ke Jurda, di situ saya main di kelas 130. Saya main, selesai tuh dapat juara 3. Tapi dari 3 orang. Pesertanya 3 orang. Iya. Berarti perunggu ya? Iya. Ya, lanjut. Terus ada pelatih Sekoy, namanya Rudiansa kan. Iya. Dia kayaknya tertarik dengan saya. Langsung dia tawari, Azhar, kamu mau nggak masuk Sekoy? Nanti sekolah dibiayai, tempat tinggal disiapkan, makanan disiapkan. Iya. Saya pada saat itu kan masih belum ngerti. Iya. Jadi saya bilang, saya tanya bapak saya dulu, dibolehkan apa tidak gitu. Iya. Terus sudah sekitar 1 bulan saya nggak ada ngomong juga sama orang tua kan. Kalinya Rudiansa ini pengen betul kalau saya masuk Sekoy. Iya. Sampai dia ngubungi pelatih saya di pasar sini kan, Bang Nopi. Disuruh Bang Nopi ke rumah saya ngomong sama orang tua saya. Akhirnya langsung Bang Nopi nyampaikan dan bapak saya langsung setuju. Tapi awalnya masa orang tua langsung setuju? Ya pertama sih agak ragu juga, cuman karena dijanjikan makan gratis, tidur AC dibayarkan, sekolah gratis. Artinya anak saya ini terjamin aja nih sekolah di situ. Benar. Akhirnya masuk Sekoy. Ya, masuk Sekoy, Bang. Kemudian di Sekoy itu kan sudah sering berprestasi ya? Ya, di Sekoy itu ada kejuaraan antar PPLP atau SKO. Ada Popda, Popnas. Tapi ketika itu bertanding membawa nama Pasir? Enggak. Kalau pertandingan, kalau ke Jurnas membawa nama Kalimantan Timur. Kalau antar SKO atau PPLP membawa nama Sekoy. Nama Sekoy. Ya. Membawa nama Pasir itu di ajang Porprov di tahun 2014. Saya ikut pos Porprov Samarinda. Itu dapat prestasi apa itu? Saya dapat medali perunggu. Perunggu dari berapa peserta? Dari 9 peserta. 9 sudah ya. Coba urutkan dulu prestasi-prestasi selama bergulat di dunia gulat. Ya, dari tahun 2014 ya. Pertama kali saya tanding itu ke Jurda Junior di Samarinda, dapat medali perunggu. 2014 juga Porprov di Samarinda, dapat medali perunggu juga. 2015 Indonesia Open di Semarang,
Saya dapat medali perunggu masih. Ya. Terus kejurnas Antal PPLP di Surabaya, saya dapat medali perak. Perak sudah ya. Ya. Lanjut. Terus 2016 kejurnas junior di Bandung, saya dapat perak juga. Oh ya. Selanjutnya 2017 tuh tes event Road to Asian Games. Ya. Itu saya dapat medali emas pertama kali di senior. Senior sudah ya. Ya. Terus lanjut main di Asian Games 2018. Asian Games 2018 ya. Yang di Indonesia dan Palembang. Jakarta Palembang ya. Itu dapat prestasi. Itu nggak dapat apa-apa, lepas kalah dengan Iran pertama kali main. Pertama kali main langsung kalah lawan Iran. Iya. Terus 2019 itu ada Prapon di Jakarta. Ya. 2021 tidak ada pertandingan karena lockdown, Covid. 2021 ini PON di Papua. Ya. Medali emas Papua ya. Ya. Itu di final itu gimana ceritanya itu? Di final itu ceritanya dulu pas di Prapon, saya itu dapat perak. Iya. Kalah sama yang final di Jawa Timur juga. Nah, pas di PON ini ketemu lagi di final. Ya, tapi saya main lepas aja, percaya diri aja kan. Kalah menang ya sudahlah. Yang penting main aja lepas gitu kan. Iya. Pas kebetulan di final tuh dia mau ngambil duluan bantingan kayang. Ya gitu ya. Sekalinya gitu ya. Ada kesalahan posisi dari dia, saya balas, saya yang dapat bantingannya. Itu seberapa detik aja itu sampai? Mungkin ada 1 menit kurang. 1 menit kurang? Iya. Langsung dapat juara? Langsung, karena kalau di gulat kan selisih poin 8-0 langsung menang. Itu rasanya di hari terakhir ya? Iya, pas hari terakhir, medali terakhir. Hari terakhir dan medali terakhir buat Kaltim ya? Benar. Diperoleh oleh atlet asal Pasir, Ashar Ramadhani, luar biasa. Ikut bangga saya, Dek. Iya, siapa? Rakyat Pasir juga ikut bangga. Karena waktu itu saya lihat menggema tuh status-status teman-teman di media sosial. Iya. Ya. Terus cukup prestasi sampai di situ? Belum sih, masih ada target-target. Masih ada target kedepannya. Ini insya Allah tahun depan ada SEA Games di Vietnam. Di Vietnam. Ya, awal tahun ini pemanggilan pelatnas karena yang biasanya diambil dari juara PON. Jadi otomatis DSR-nya sudah masuk? Ya, harusnya. Ada target nggak? Target harus medali emas di SEA Games. Harus ya? Harus. Setelah itu kan ada target berikutnya di Olimpiade atau Olimpiade kayaknya masih jauh kalau kalian tadi. Tapi optimis? Ya bisalah, untuk seleksinya aja masuk pra-Olimpik. Iya. Rasanya juga pernah training center di Bulgaria ya? Ya pernah, itu yang pas Asian Games 2018, 3 bulan. Yang kemarin itu gagal melawan Iran. Iya. Ya saya sempat dapat oleh-oleh kaos dari Ashar, kaos yang bertuliskan Bulgaria. Ya. Sampai sekarang nggak saya pakai, saya simpen. Sayang. Ini kenang-kenangan dari peraih emas PON. Dan ke depan saya juga berharap nanti peraih emas Asian Games, SEA Games, bahkan Olimpiade itu harus tanamkan itu supaya bisa berprestasi di situ. Gulat ini kan bukan olahraga yang populer di Kabupaten Pasir. Iya. Kalau lihat anak-anak muda di Kabupaten Pasir itu kan larinya ke futsal, sepak bola. Gulat ini ketika saya jadi ketua gulat bersama Bang Novan itu kan susah mencari kader-kader atau atlet-atlet gulat kan seperti itu ya. Harapannya DSR untuk anak-anak muda Pasir kasih gambaran lah supaya mereka mau masuk di gulat itu. Untuk gulat di Pasir sekarang ada matras Bang di Gedung Perempuan Berjaya. Tiap sore jam 4 itu latihan. Mungkin kalau ada anak Pasir yang mau ikut latihan gulat, mungkin lihat aja dulu kan matrasnya sudah ada ya. Dulu sebelum ada matras latihannya di lapangan kan? Ya dulu latihannya saya pas masih baru mau ikut gulat tuh cuman lari aja Bang. Nggak pernah tanding langsung di matras? Nggak pernah. Pas sampai Samarinda 3 hari sebelum pertandingan tuh baru ngerasain matras. Jadi sebelumnya kan saya juga pernah lihat anak-anak itu latihan gulat itu di lapangan Pemda itu. Sedih juga kan. Jadi luar biasa atlet Pasir itu awalnya berlatihnya di lapangan tanah kan? Iya Bang.
Nah, sekarang kita cerita support pemerintahan. Ini kan tadi baru menghadiri penyambutan. Penyambutan aja. Ya, penyambutan. Disambut nih ceritanya. Setelah berprestasi. Ya, benar. Sebelum berprestasi ada nggak kepedulian dari pemerintah? Kalau dari Kabupaten Pasir mungkin ada. Seperti apa bentuknya? Mungkin dapat bantuan sepatu untuk latihan. Ya. Kalau yang lain-lain belum ada. Cukup nggak itu kira-kira sepatu itu? Sangat kurang sih sebenarnya. Jadi maunya gimana? Dibantu seperti apa? Ya kalau bisa ada vitamin, ada uang TC pelatihan, tiap bulan TC mandiri. Kan kalau di Samarinda mungkin dari KONI Provinsi ya. Yeah. KONI Provinsi itu TC-nya TC mandiri. Jadi latihannya tuh bebas mau di daerah mau di mana. Yang penting latihan dapat terima gaji. Terima gaji seperti apa? Berupa uang. Maksudnya atlet ini digaji? Digaji buat latihan untuk menuju misalnya 1 tahun lagi prapon. Nah setahun sebelum pertandingan itu sudah disuruh latihan terus digaji. Jadi orang latihan tuh nggak sia-sia, dapat tunjangan. Jadi orang latihan sambil semangat, punya motivasi. Ya punya motivasi bang. Sepatunya merek apa? Kalau sepatu mungkin dikasih dana 500.000 disuruh beli sendiri. Beli sendiri. Ya. Mungkin kalau bantuan yang lainnya pada saat pertandingan mungkin kan ada. Yeah. Pada saat pertandingan porprov itu dapat training, dapat sepatu. Yeah. Cuman kalau bantuan yang tiap tahun pada saat tidak ada event porprov itu mungkin kurang diperhatikan atlet. Jadi ya dianggap tidak ada mungkin atlet ini. Kalau nggak ada event-event itu dianggap tidak ada ya? Iya. Padahal sebenarnya pada saat tidak ada event itu atlet ini harus disuruh latihan, disuruh menjaga kondisi. Seharusnya terus continue ya. Jadi untuk kedepannya itu KONI tidak perlu bekerja keras lagi mencari atlet. Sudah ada atletnya disiapkan. Disiapkan. Kalau di Samarinda latihan terus. Makanya saya kan sekarang ini ditinggal di Samarinda, ngekos di sana bang. Jadi bayar sendiri kos, makan bayar sendiri juga. Seharusnya ini kritik. Coba kalau mungkin KONI Pasir atau pemerintah Pasir mungkin peduli kan dicarikan kerja di sana, mungkin kan di perwakilan atau perwakilan Pasir di sana mungkin bisa dapat tempat tinggal kan di sana, makan enggak apa-apa, mungkin beli sendiri. Tapi kan dapat tempat tinggal. Dapat tempat tinggal. Bisa buat sambil latihan, jaga kondisi di sana. Lah kan ini kan bawa nama Pasir ya kan. Iya. Kalau ada apa-apa juga bertanding juga nama Pasir. Iya, benar bang. Jadi ini mengetuk pemerintah. Ya. Perhatikanlah teman-teman yang sudah mengharumkan nama Pasir seperti Ashar Ramadhani ini, supaya teman-teman yang lain yang menuju prestasi seperti Ashar ini termotivasi. Jadi begini, nah kita bisa saja pesimis melihat apa yang sudah disampaikan oleh Ashar tadi. Berprestasi saja ketika ada event baru tuh digunakan, baru tuh dipanggil, baru istilahnya baru dimanfaatkan. Nah ketika tidak ada event, ya terserah lo mau ngapain ya kan, seperti itu. Ketika ada event baru dicari. Itu pada saat usia produktif. Yang nggak usah tanya ketika di luar daripada usia produktif, yang ketika sudah tidak menjadi atlet lagi. Kita sudah banyak lihat contoh di luar sana, banyak atlet berprestasi yang kita lihat di media sosial, petinju yang pernah meraih emas setelah sudah tidak berprestasi malah jualan bakso. Jadi harapannya Ashar kepada atlet-atlet berprestasi oleh pemerintah itu seperti apa apresiasinya? Ya mungkin buat pemerintah ya harus ada jaminan diberikan pekerjaan. Atlet yang berprestasi misalnya membela nama Pasir di porprov, dapat tunjangan lah. Dapat tunjangan, diberikan pekerjaan. Artinya si atlet ini terjamin hidupnya buat masa depannya nanti. Dan juga menjadi contoh kepada
atlet-atlet yang akan menuju prestasi dan mereka melihat si Bang Ashar nih kan mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Jadi atlet itu orang tuh enggak terlalu takut jadi atlet. Jadi atlet. Soalnya ada yang bilang, wah ini jadi atlet juara, ujung-ujungnya jadi tukang parkir katanya. Nanti ujung-ujungnya banyak yang takut pacaran sama atlet, nggak terjamin ya hidup. Iya. Aduh. Sudah punya pacar kah? Sudah bang. Sudah ya. Atlet juga. Atlet juga. Atlet apa? Atlet gulat juga, Jawa Timur. Weh. Kemarin PON dapat perunggu dia. Dia tinggal di mana? Di Malang bang. Oh, mewakili Jawa Timur dapat perunggu. Dapat perunggu. Oh, luar biasa. Cinlok itu ceritanya. Iya, cinlok. Pada saat 2018 itu kan pas pelatnas Asian Games kan dia 2018 ini 2021 sudah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Awet juga. Jadi sekarang LDR. LDR, Bang. Rencana bulan depan nih mau lamaran, Bang. Mau lamaran? Iya. Mantap. Nah, ini baru pulang dari pendopo, ya kan? Tadi disambut. Ya. Pemerintah Pasir sudah ngasih apa nih? Sudah membawa nama Pasir, mengharumkan nama Pasir. Untuk penyambutan tadi aja Bupati dan wakilnya tidak hadir, Bang. Oh gitu. Padahal jadi, berharap hadir. Ya? Berharapnya hadir karena mungkin kalau ada Bupati mungkin melihat langsung atletnya berjuang mungkin kan. Mungkin ada kesibukan mungkin, kali. Iya. Ya. Tapi ya namanya kita kan atlet juga berharap, Bang. Berharap ya. Ya dapat apresiasi dari pemerintah. Tapi alhamdulillah tadi dapat uang saku tambahan dari KONI Pasir. Oh sudah dikasih. Sudah dikasih. Ya, support lah untuk apresiasi lah untuk KONI Pasir yang sudah memberikan apresiasi untuk Ashar. Kemudian setelah kemarin berhasil meraih emas di Papua, itu dapat apa? Dari mana itu, Bang? Iya dari mana aja, dapatnya dari mana aja. Kan biasa kalau kita lihat atlet bulu tangkis nih contohnya kan setelah dapat emas dapat support dari perusahaan ini, dari pemerintah sekian, dari ini kan kita ini sebagai penonton juga, wih ternyata luar biasa jadi atlet. Nah kalau Mas Ashar sendiri kemarin apa yang sudah didapat? Kemarin tuh dapat uang tamparan dari apa istilahnya? Uang tamparan. Uang tamparan. Ya, jadi yang juara 1 langsung dikasih. Jadi waktu ngasihnya tuh ditampar gitu, Bang. Enggak juga, Bang. Ibaratnya kan pas juara 1, pas pengalungan medali langsung dikasih. Langsung dikasih. Kontak langsung cash. Itu. Berapa nilainya? 30 juta, Bang. Itu dikasihnya kapan? Pada saat pengalungan medali, pas habis setelah juara itu. Setelah juara, pada saat dikalungkan langsung dikasih uangnya. Iya. Di depan banyak orang. Oh, begitu. Iya. 30 juta. 30 juta. Setelah itu dapat beasiswa sampai wisuda dari Untak Samarinda. Oh, langsung dikasih dari Untak. Langsung diusulkan. Terus apa lagi? Kan biasa ada yang resmi itu. Kan biasanya resmi Provinsi Kalimantan Timur setiap atlet yang menyumbangkan emas sekian Oh itu untuk itu belum ada kepastiannya, Bang. Dari gubernur pas pelepasan kemarin juga belum ada omongan. Belum ada omongan teman-teman yang lain. Padahal medalinya sudah di tangan ini. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain tuh padahal menanyakan terus ke gubernur, tapi gubernur nggak mau ngomong berapa nominal. Berarti ini Clay-nya di belakang, seharusnya Clay di depan. Ntar kalau dapat medali emas 100 juta. Ashar yang aku tahu Bapak itu seorang kiai. Iya. Ketua cabang Nahdlatul Ulamanya Kabupaten Pasir kan. Iya. Pernah nggak sih Bapak itu Ashar jadi pegulat nggak ngarahkan jadi ulama atau ngikuti jejak Bapak? Bapak kan juga sebagai pengusaha kan. Iya. Itu gimana itu? Kemarin pas kelas 1 SMP tuh saya dimasukkan pesantren, Bang. Pesantren mana? Pesantren di Kalimantan Selatan, di Amuntai. Oh, terus kelas 2 itu saya berhenti. Nggak tahan jadi santri. Ya baru pindah ke Grogot, masuk SMP sih kan, baru ya jadi atlet tuh tolak peluru pertama. Padahal orang tua ini sudah ngarahkan jadi kiai nih dengan memasukkan Ashar di pesantren. Iya benar. Tapi anaknya yang nggak tahan, maunya jadi pegulat. Tapi bisa aja nanti setelah maksimal usianya kan 35 tahun tuh kan nggak bisa lagi jadi atlet kan. Jadi kiai kan bisa. Bisa dipikirkan tuh. Bisa dipikirkan. Kiai Ashar Ramadhani, Kiai Ashar Ramadhani mantan pegulat Pasir. Oke Ashar, saya atas nama masyarakat Kabupaten Pasir, anak muda Pasir berterima kasih yang sebesar-besarnya karena atas perjuangan Ashar di
gelanggang gulat mengharumkan nama Pasir sehingga kita Kabupaten Pasir khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur umumnya mendapatkan medali emas. Terima kasih. Ada pesan terakhir untuk teman-teman? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.